Hai, saya Rendra Sedoya dari Digimaya. Di kuarter 1 tahun ini akan ada banyak perubahan yang dilakukan oleh Google untuk campaign Demand Gen, terkait dengan targeting kontrolnya, format iklannya, dan juga fitur-fitur lainnya yang bikin campaign Demand Gen ini makin keren lagi. Yuk simak detailnya setelah yang satu ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivan Ruben Darmawan dari Google Indonesia. Saya ingin mengajak nih teman-teman semua untuk gabung ke pelatihan Google Ads Next Gen. Ayo kembangkan bisnis kalian bersama Google. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi di materi ini saya akan membahas terkait dengan update campaign Demand Gen di kuarter pertama tahun 2025 ya. Nah, di sini saya mau pastikan dulu nih ya, teman-teman yang menonton video ini sudah tahu terkait dengan campaign Demand Gen ya. Nah, jadi campaign Demand Gen ini diluncurkan di tahun 2023 saat itu mengupgrade campaign Discovery ya untuk meningkatkan engagement dan konversi. Ya, ini Google merancang campaign Demand Gen ini untuk menjangkau pelanggan sebelum mereka aktif mencari produk ya, sebelum mereka mencari produk katakan di Google gitu ya. Jadi kita bisa jangkau terlebih dahulu di beberapa inventory-nya Google ya, termasuk YouTube, Gmail, dan Discover. Nah, campaign Demand Gen ini berbasis AI ya untuk menjangkau pelanggan di berbagai tahap buying journey. Nah, ini salah satu yang penting ya, Google sampaikan bahwa konten berbasis visual ya, ini sangat penting dalam strategi digital marketing. Jadi kalau kita lihat iklan-iklan yang banyak berseliweran gitu ya di feed kita, itu kan sangat visual ya tampilannya dalam bentuk gambar ataupun video gitu ya. Ini sangat penting sekali harus kita perhatikan ya untuk bisa mengikuti tren digital marketing strategi saat ini. Nah, YouTube juga lebih dari sekedar media sosial ya. Jadi ini ada beberapa survei ya yang sudah dilakukan oleh lembaga survei ternama juga ya. Yang pertama terkait dengan Gen Z ini memilih YouTube sebagai platform utama untuk konten berkualitas. Ya, seperti yang kita rasakan juga mungkin ya, kita banyak menemukan konten berkualitas itu dari YouTube ya. Kita banyak belajar suatu hal yang baru itu juga dari YouTube. Ya, jadi ini yang membedakan juga mungkin ya YouTube dengan sosial media lainnya gitu, berkaitan dengan konten berkualitas tentunya. Nah, kemudian yang kedua itu 61% Gen Z merasa lebih dekat dengan kreator YouTube dibanding dengan platform lain ya. Jadi memang kita lihat YouTuber itu lebih banyak dikenal ya gitu ya. Jadi ini saya rasa surveinya sesuai ya, relate dengan kondisi di Indonesia juga ya. Kemudian yang ketiga, YouTube menghasilkan 2,3 kali lebih banyak ROAS ya jangka panjang dibanding dengan paid sosial lainnya. Nah, kemudian apa sih yang baru di Demand Gen ya di tahun ini, di awal tahun ya, mungkin nanti di pertengahan tahun juga ada yang baru lagi. Nah, di sini saya sudah merangkum ada 5 poin ya. Yang pertama terkait dengan channel control, kita bisa mengontrol channel lebih detail lagi. Kemudian kedua, penggunaan vertical image di short yang sebelumnya kita hanya bisa menggunakan video gitu ya. Ketiga, video enhancement ini sebenarnya sudah diimplementasikan juga ya saat ini, di mana kita bisa dibantu oleh Google untuk membuatkan versi video lainnya ya, terkait dengan aspek rasio atau durasinya ya. Kita bisa dibuatkan video yang shorter, yang lebih pendek. Kemudian nanti akan ada perubahan atau mungkin di-update ya terkait dengan flow ad creation-nya, proses pembuatan iklannya. Dan yang terakhir kita bisa share ad preview-nya gitu ya, misalnya untuk klien kita atau untuk atasan kita gitu ya. Jadi mereka bisa melihat iklan yang kita buat tanpa mereka harus login ke akun Google Ads-nya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Ini terkait dengan channel control. Nah, jadi dengan channel control ini ya kita bisa memilih iklan kita untuk tayang apakah di YouTube gitu ya, di Discover saja, di Gmail, dan di situ kita lihat ada Google Display Network atau GDN ya pilihannya.
Nah, jadi ini sangat menarik ya. Kita jadi punya kontrol iklan kita itu mau ditayangkan di placement mana, ya. Nah, kemudian juga target khusus untuk short, in-feed, dan in-stream, ya. Jadi bahkan kita bisa hanya fokus di short saja atau di in-feed aja atau di in-stream aja gitu ya. Yang mana sebelumnya benar-benar kita tidak punya kontrol nih terhadap placement di campaign demand gen, ya. Dan display campaign ini prediksiku aja ya. Ini campaign display ini bisa jadi bakal dihapus ya, campaign display sendiri ya. Jadi kayak merger aja udah dengan demand gen karena ya semuanya bisa dilakukan dengan demand gen kan. Jadinya ketika sudah masuk Google Display Network di sini gitu. Nah, terkait dengan video enhancement itu nanti akan seperti ini tampilannya. Mungkin di banyak akun juga sudah ada gitu ya, dimana kalau kita misalnya cuman punya satu versi video gitu ya, misalnya kita upload video landscape aja gitu ya. Nah, nanti Google tuh bisa membuatkan kita versi vertikal dan square-nya. Itu yang pertama ya. Terus Google juga bisa membuat versi yang lebih pendek ya. Misalnya yang kita upload videonya misalnya durasinya 30 detik gitu ya. Nah, itu Google bisa buatkan versi yang lebih pendek misalnya 15 detik ya. Nah, tapi pembuatan versi lainnya ini Google menggunakan AI gitu ya untuk bisa meng-create video tanpa mengurangi konteks daripada message-nya atau mungkin desainnya juga gitu. Jadi nggak rusak ya, nggak asal crop aja gitu. Nah, kemudian ini share ad preview ya. Jadi kita bisa kirim gitu ya ke tadi atasan kita atau mungkin ke partner kerja kita atau ke klien kita kalau yang dari agensi gitu ya. Jadi dia bisa lihat oh tampilannya nanti akan seperti ini iklannya gitu ya. Setelah kita buat iklannya itu di previewnya kita bisa share, dapatkan linknya seperti ini. Jadi ini juga tentu menarik ya, dan mudah-mudahan harusnya ini bisa diimplementasikan di semua jenis campaign, harusnya jadi standarisasi ya. Nah, kemudian kalau kita melihat timeline-nya ya, perubahan ini seperti apa. Nah, nanti di April 2025 ini kita tidak bisa lagi buat video action campaign baru gitu ya. Jadi YouTube Ads yang drive conversion yang biasa kita buat itu nanti sudah nggak bisa lagi kita buat. Jadi YouTube Ads ini akan difokuskan untuk objektif reach gitu ya, atau view gitu, atau brand awareness. Nanti akan seputaran itu gitu ya. Yang mana yang fokus ke drive conversion itu akan digabungkan ke demand gen ya. Dan di bulan Juli 2025 ini semua video action campaign itu akan otomatis di-upgrade ke demand gen. Ya, jadi kalau kita melihat dari bulan sebelumnya gitu ya, mana tadi ya? Dari bulan April gitu ya ke Juli itu nanti akan ada opsi untuk upgrade ya secara manual gitu. Biasanya akan ada di tab recommendation sih biasanya ya gitu. Tapi nanti kalau sudah sampai bulan Juli itu otomatis ya proses upgrade-nya. Nah, kalau kita lihat keuntungan switch ke demand gen saat ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu seperti ini, ya udah kita fokus ke demand gen aja ya. Jadi kita tidak perlu harus membuat video action campaign lagi gitu ya dari saat ini gitu. Nah, kecuali kita misalnya sudah sedang punya video action campaign, hasilnya juga bagus gitu ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan juga untuk ya udah dijalankan dulu ya sampai pada akhirnya Google akan otomatis nge-switch ke demand gen gitu. Nah, ini ada beberapa poin ya kalau kita bicara soal keuntungan secara umum kalau kita switch ke demand gen saat ini. Pertama, dari survei yang dilakukan oleh Nielsen gitu ya, ini ROAS itu sampai 58% lebih tinggi dibanding video action campaign. Ya, ini juga sebenarnya saya sangat setuju ya. Banyak sekali campaign demand gen kita itu secara performance jauh lebih bagus gitu ya ketimbang video action campaign. Nah, kemudian yang kedua ya, menjaga performa dengan mempertahankan settingan dan histori campaign lama. Jadi ketika kita punya video action campaign yang sudah tadi bagus gitu ya, ya pada akhirnya nanti kita switch ke demand gen, Google akan menyesuaikan settingannya gitu ya. Nah, sehingga diharapkan campaign demand gen tersebut ya resultnya tetap bagus gitu ya. Kemudian keuntungannya tentu kita mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap ya ketimbang video action campaign. Ya misalnya kayak channel control itu inventory-nya kan
lebih banyak kan ya, lebih fleksibel. Terus juga lookalike segmen juga hanya dimiliki Dimension ya saat ini gitu. Jadi ada beberapa fitur yang memang hanya ada di Dimension gitu ya, dan kita tidak bisa menemukan fitur tersebut di Video Action Campaign. Nah, bagaimana kalau kita melihat Dimension untuk retailer ya? Ini ada 3 poin penting yang harus kita tahu juga ya. Pertama terkait dengan product fit ya. Nah, product fit ini apa sih? Product fit ini ketika pelanggan bisa melihat detail ya produk dari iklan secara langsung ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua terkait dengan local offer ya, ini menampilkan stok produk secara real time ya di toko fisik. Misalnya di toko fisik nih masih tersedia available, itu nanti juga ada labelnya gitu ya di iklan bahwa ini masih ada stoknya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini omni-channel bidding ya, optimasi penjualan untuk offline dan online. Nah, ini product fit ya. Kita bisa lihat di sini contohnya, misalnya ini iklan short gitu ya. Jadi iklan shortnya nanti di bawahnya itu akan menampilkan produk-produk ya dari toko kita ya, toko online kita, e-commerce kita ya, yang mana toko online itu harusnya sudah terintegrasi dengan Merchant Center, dan Merchant Center terintegrasi dengan iklan Google Ads-nya kayak gitu ya. Nah, ini bagian yang local offer ya. Ini menampilkan stok produk real time di toko fisik ya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh iklannya ya. Ada label in store gitu di iklannya. Jadi kalau misalnya stok di toko fisik kita masih ada ya, di sini tulisannya in store gitu ya. Nah, jadi seperti itu aja dulu ya untuk materi kali ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa subscribe ya, like, share ke teman-teman yang lain ya, dan jangan lupa komen ya kalau ada pertanyaan atau request materi apa ya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video lainnya. Campaign Google Ads kamu bermasalah dan bingung apa yang harus dibenerin? Konsultasikan saja kepada tim expert kami. Kami akan memberikan solusi yang tepat yang akan membuat campaign Google Ads-mu menjadi lebih baik lagi. Ayo join sekarang.